Alicia mana ya? Jangan-jangan dia emang gak bisa dandan feminim. Maaf, aku terlambat. Cantik banget tunangan aku. Dia benar-benar beda dari biasanya. Malam ini kamu kelihatan ganteng banget, Rev. Gak kayak abang-abang penjual mie. Kamu juga gak kayak preman komplek lagi. Kamu ngomong apa sama aku di sini? Alicia, aku gak mau rahasiain ini lebih lama lagi. Sebenarnya, aku adalah Rev Alterio, tunangan kamu. Apa? Kamu bercanda ya? Tapi kamu kan jualan mie ayam. Aku serius. Aku cuma belajar menjalankan bisnis dari nol sebelum mengambil alih perusahaan. Hah? Jadi, kamu beneran tunanganku? Dan kamu baru ngaku sekarang? Iya, aku pengen kenal kamu secara langsung tanpa latar belakang keluarga. Aku ngerti. Aku suka kamu kayak gini. Sederhana dan bukan anak orang kaya yang sombong. Awalnya aku menolak perjodohan kita, tapi kamu udah membuka mataku sekarang. Jadi, apa kamu setuju sama perjodohan kita sekarang? Aku mau menjalani hubungan yang nyata sama kamu, bukan karena perjodohan. Aku juga mau kenal kamu lebih jauh, Rev. Aku naksir sama kamu. Dari awal aku lihat kamu jualan mie. Awalnya aku risih sama kamu, tapi sekarang udah beda. Aku nyaman sama kamu, Alicia. Jadi, apa hubungan kita sekarang? Pacar atau calon suami juga boleh. Sekarang kemasi barang-barang kamu dan tinggal bareng aku. Hah? Tinggal sama kamu? Iya, supaya aku bisa jagain dan ngawasin calon istri aku tiap hari. Oke sayang? Hah? Dasar nakal. Kau mencintaiku apa adanya, bukan karena status dan harta. Dan aku pun jatuh cinta padamu karena hatimu sama seperti aku. Gue bakal cari cowok mukondo dan orang yang selalu ngebully Alicia. Sally bilang mereka dari kafe bucin. Ruby sayang, habis ini kita ke mall yuk, jalan-jalan. Oke sayang, ntar beliin aku tas Dori keluaran terbaru ya. Seperti peribahasa, sekali melempar batu, dua burung yang kena. Gue bakal samperin mereka. Yo, Evan, Ruby, sepertinya kalian berdua deket banget ya. Ada yang mau gue omongin nih? Hey guys, lihat di sana, kayaknya ada yang berantem. Kayaknya seru tuh, kita harus nonton dan jadi kompor di sana. Bener. Ada apa tuh di sana rame-rame? Cewek itu mirip sama Alicia, temennya Nadine. Sayang, bisa nggak kita bicaranya di tempat lain? Ini bukan tempat dan waktu yang tepat. Loh, justru ini tempat yang tepat. Biar semua orang tahu sama cowok tukang selingkuh kayak lo. Sayang, kamu jangan salah paham. Ruby ini sepupuku. Kok Alicia berubah jadi cantik gini? Hah? Sepupu yang bisa bikin tanda merah di leher lo? Hah? Ini bekas gigitan serangga semalam. Kamu percaya sama aku ya sayang? Evan bener kok, kita berdua ini sepupu jauh. Kalau lo emang sepupunya Evan, kenapa lo selalu bully gue? Atau sebenarnya lo itu seorang pelakor? Sejak kapan cewek pick me ini jadi berani ngelawan? Biasanya dia cuma nunduk sambil nangis pas aku labrak dan suruh-suruh dia. Mana ada gigitan serangga kayak gitu bentuknya. Ada nyok, tapi kakinya 2, tangannya 2, dan rambutnya panjang. Bener. Jadi dia dihianatin pacarnya ya? Menarik. Diam kalian. Sayang, Ruby nggak tahu kalau kamu pacar aku. Maafin dia ya, dia cuma hilaf. Oh, jadi lo belain selingkuhan lo itu? Oke, gue bakal bongkar semuanya. Apa dia masih Alicia bodoh dan bucin itu? Kok auranya jadi mengintimidasi? Dia mau ngapain ya?
Sejak kita pacaran, gue selalu bayarin lo makan, bensin, beliin lo baju, dan celana. Bahkan gue juga bayar tagihan listrik kos lo dan tagihan internet bulanan lo. Kalau di total semuanya udah 50 juta loh. Dan lo masih bisa selingkuh di belakang gue. Dasar cowok nggak tahu diri, udah numpang hidup, selingkuh lagi. Sekarang emang lagi zamannya cowok mau kondonyok. Bener, malu-maluin cowok aja. Trio bengkoang sialan, mereka malah ngomporin Alicia. Satu lagi, lo kalau mau selingkuh jangan pakai mobil gue dong. Mobil gue jadi kotor kan. Gue sengaja minjemin mobil sport itu sama lo karena gue kasihan aja sama lo. Tapi karena mobil itu udah kotor, gue minta lo balikin sekarang juga. Mau gue jual. Buset dah, udah matre, selingkuh lagi. Harga diri gue sebagai cowok ganteng tercoreng kan. Padahal ceweknya cantik dan kaya, tapi malah selingkuh sama cewek spek ani-ani. Cowok mana lagi yang bisa kita percaya? Aku kan juga cowok. Tapi kenapa gue lihat karakter dia mirip banget sama Nadine ya? Sayang, kita omongin baik-baik ya di tempat lain. Aku bakal jelasin semuanya. Omongin baik-baik. Lo pikir gue mau? Cepet balikin kunci mobil gue. Alicia, kamu keterlaluan. Kamu sengaja kan merusak reputasi kami berdua. Emang sengaja? Kenapa? Gak terima. Gue punya banyak bukti perselingkuhan kalian. Kamu cemburu kan? Karena Evan lebih milih aku daripada kamu yang manja dan pick me. Cemburu? Sama wanita murahan yang suka merebut milik orang lain? Kamu, Segini doang pukulan lo. Ini baru pukulan yang sebenarnya. aduh, Sayang, Alicia, kamu keterlaluan. Kalau mau mukul orang, cari lawan yang sepadan dong. Masa cowok mukul cewek? Gawat, kenapa kakak ada di sini? Mau gaji dia gak ngenalin aku. Tapi kok lampunya nyala? Perasaan tadi gua matiin. Mungkin kamu lupa kali. Kan kalau siang gak kelihatan tuh lampu nyala atau enggak. Lo benar, kayaknya gue yang pikun sih. Kok gak dikunci? Kamu serius? Jangan-jangan ada maling masuk rumahku? Kalau sampai ada maling yang berani masuk, gue bakal hajar dia. Kamu mau hajar aku? Sejak kapan kamu berubah jadi cewek kasar? Alamak, siapa dia? Ganteng banget. Jantung gue jadi jedar-jedar. Kakak. Nadine. Maaf, aku gak sengaja. Aku cuma refleks peluk kamu. Iya. Dia temannya Alicia. Namanya Nadine. Kenapa dia peluk aku? Rasanya familiar. Jadi dia kakaknya Alicia yang tinggal di Jepang itu. Dia bener-bener tipe gue banget. Alicia, jelasin sama kakak. Kenapa kamu pulang malam? Apa Nadine yang ngajak kamu main? Enggak kok kak. Dari tadi aku gak kemana-mana. Cuma ke rumah Nadine aja. Sampai malam gini, ngapain aja kalian di sana? Kami cuma ngobrol dan main game aja kok kak. Sejak kapan kamu tertarik sama game? Tiap kakak ajak main game, kamu selalu nolak. Aku lagi belajar main game sama Nadine. Ternyata game itu seru banget kak. Gitu. Sekarang jelasin, apa benar kamu bikin masalah sama teman kampus kamu? Masalah apa kak? Rektor kamu nelpon. Katanya, kamu mengajar teman kampus kamu sampai babak belur. Itu benar. Karena selama ini mereka selalu bully aku. Aku udah capek dan gak mau ditindas lagi. Kamu dibully? Kenapa gak cerita sama kakak? Aku takut ganggu kerjaan kakak di Jepang. Jadi aku bertindak sendiri. Maaf kak. Cara bicara kamu berubah. Apa Nadine yang udah mempengaruhi kamu jadi kayak gini? Enggak kok kak. Aku masih imoet kayak dulu. Nadine itu lemah lembut dan berbudi luhur kak. Masa? Kakak gak percaya? Kakak tahu banget kamu itu gimana. Emangnya aku gimana kak? Tiap kakak marahin kamu pasti nangis. Kamu bukan Alicia kan?
Kenapa kakak mikir gitu? Jelas-jelas aku Alicia. Lihat wajah aku. Tubuh kamu emang Alicia, tapi jiwa kalian tertukar kan? Aku bisa ngerasain jiwa Alicia di tubuh Nadine. Kakak bisa ngenalin aku, walaupun aku ada di tubuhnya Nadine. Iya, Dek. Karena kakak tahu banget sama kamu. Gestur kamu, cara ngomong kamu, semuanya. Jadi kami ketahuan. Kamu peka banget ya. Beda banget sama kakakku yang koplok itu. Siapa yang kamu bilang koplok? Dasar adik durjana. Kak Raf, kamu juga tahu kalau aku dan Alicia bertukar tubuh. Tentu aja, aku udah tahu dari awal. Sebenarnya gue baru tahu tadi sih gara-gara nguping. Reval Trio. Udah lama ya. Theodore Arden. Atau gue panggil lo Tio. Apakah misi Nadine dan Alicia akan berhasil? Akankah mereka kembali ke tubuh masing-masing? Lanjut ke part 2 ya.